Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, pertempuran sengit antara Xiaoyan dan wanita berbaju putih itu menggemparkan dunia. Tiba-tiba, sosok abadi yang indah muncul di langit yang membuat Xiaoyan terkejut. Kotak yang mengurung Kaisar Surgawi tiba-tiba rusak. Sulit bagi Xiaoyan untuk percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri. Tubuh Xiaoyan menjadi sangat lemah. Hahaha. Jiwaku Kaisar Surgawi akan keluar. Tawa bangga tiba-tiba datang dari langit dan bumi. Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan dia tahu bahwa kekuatan yang sebelumnya dia gunakan memungkinkan jiwa Kaisar Surgawi yang telah terkurung di dalamnya untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Surgawi. Melihat Xiaoyan, tubuh Kaisar Surgawi bergetar dan tawa puas berhenti tiba-tiba. Tapi kemudian dia melihat bahwa Xiaoyan sangat lemah saat ini dan tidak mampu menghadapinya sama sekali. Kaisar Surgawi mengarahkan dua tatapan pahit pada Xiaoyan. Dia berkata, "Xiaoyan, tunggu pembalasanku suatu hari. Aku akan membalas perbuatanmu." Kaisar Surgawi berubah menjadi cahaya dan melarikan diri dari celah di ruang dimensi. Xiaoyan tahu dengan membiarkan Kaisar Surgawi melarikan diri akan ada masalah tanpa akhir. Tetapi saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Xiaoyan menatap bayangan putih di langit. Pada saat ini, wanita berbaju putih terlihat sangat lemah. Tidak hanya pakaiannya yang hancur, tetapi momentumnya juga lebih lemah dari sebelumnya. Tapi, jelas dari luar, itu tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Xiaoyan memandang wanita berbaju putih itu, seolah-olah dia melihat monster. Dia benar-benar menakutkan. Wajah Xiaoyan pucat. Ketidakberdayaan muncul dari lubuk hatinya. Keabadian itu abadi. Apakah benar-benar ada orang yang abadi di dunia ini? Ungkapan yang sangat kuat dan menakutkan muncul di benak Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi kejam dan ada cahaya yang menyala di matanya. Di bawah bimbingan kekuatan jiwa Xiaoyan, 22 jenis api yang berbeda secara otomatis dikelompokkan. 7 jenis api yang berbeda terbang menuju satu tubuh hantu petir. Sementara 7 api yang berbeda terbang menuju tubuh hantu petir lainnya. 8 jenis api yang tersisa mengalir ke tubuh Xiaoyan. 8 jenis api yang berbeda berkumpul ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan Xiaoyan yang awalnya sangat lemah tiba-tiba membesar. Dia merasa penuh kekuatan lagi. Begitu mereka bersentuhan dengan api yang berbeda, dua tubuh hantu guntur Xiaoyan segera bergerak tanpa ragu. Dan segel di tangannya berubah dengan cepat. Hancurkan teratai api, reinkarnasi kemarahan Buddha. Dalam sekejap, dua jenis senjata tak tertandingi terbentuk dengan cepat di tangan dua tubuh fantasi guntur. Teratai api 7 warna yang dipadatkan oleh 7 api yang berbeda. Seperti patung batu giok yang diukir halus, memancarkan cahaya warna-warni mempesona. Dan benar-benar indah. Meskipun indah, gelombang-gelombang kehancuran yang diungkapkannya sangat menakutkan. Melampaui langit dan bumi dan membuat ruangan bergetar. Bukaan melingkar
Keempat warna yang dihasilkan oleh kompatibilitas 7 api yang berbeda juga diam-diam melayang di udara. Di dalam lingkaran ada lubang hitam yang aneh dan gelombang kehancuran yang tak terlukiskan terus menyebar. Hancurkan teratai api, reinkarnasi kemarahan Buddha. Salah satu dari dua senjata tak tertandingi ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika keduanya digunakan bersama, betapa menakutkannya kekuatan itu. Merasakan kekuatan mengerikan dari dua senjata tak tertandingi, wanita berbaju putih itu akhirnya merasakan ketakutan. Dan perasaan yang sangat berbahaya muncul dari lubuk hatinya. Wajah Xiaoyan sengit, matanya bersinar dengan cahaya gila, dan dia berteriak, "Apakah kamu tidak akan membunuhku? Bahkan jika aku mati, aku akan kembali. Kaisar Yen jelas tidak layak untuk namaku." Segera setelah teriakan itu jatuh, Xiaoyan mengirimkan pikirannya. Senjata tak tertandingi di tangan kedua tubuh hantu guntur dan pada saat yang sama menembak wanita berpakaian putih dengan kecepatan yang sangat cepat. Hancurkan teratai api, memotong kekosongan dan langsung menyerang wanita berpakaian putih itu. Boom! Dan gelombang teror yang tak terlukiskan menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Ruang terus runtuh dan meleleh, dan tanah di bawahnya langsung berubah menjadi tanah merah. Lautan magma menyusut dengan cepat. Gelombang magma melonjak ke langit. Wanita berbaju putih itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya mengambang di langit. Potongan daging itu tertelan ke dalam lubang hitam. Pada saat bersamaan, Xiaoyan dan dua hantu guntur terbang menjauhi lubang hitam. Xiaoyan menghela napas lega dan berpikir, jika menggunakan dua senjata tak tertandingi ini tidak bisa membunuhnya, itu benar-benar melawan langit. Xiaoyan bergegas keluar dari dunia apokaliptik. Udara di luar segar, matahari bersinar. Pemandangannya menyenangkan dan aroma bunga memabukkan. Di sini ternyata langit di atas lembah. Meskipun dia cukup beruntung untuk memenangkan pertempuran, harga yang dia bayar sangat berat. Tubuhnya penuh dengan luka dan mengalami luka dalam yang sangat parah. Jika dia tidak segera menemukan tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia mungkin mengalami gejala yang sangat serius. Saat Xiaoyan hendak terbang, wajahnya berubah dengan rasa takut dan matanya menatap kehampaan yang tidak jauh darinya. Di sana, dia merasakan napas yang akrab tetapi menakutkan. Bayangan putih perlahan menyatu dan terbentuk dalam kehampaan. Pakaian putihnya berkibar dan ada niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Xiaoyan terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa wanita berpakaian putih itu tidak terkalahkan. Xiaoyan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung saat ini. Dia dan dua hantu guntur melarikan diri dengan cepat ke tiga arah pada saat yang bersamaan. Tubuh utama Xiaoyan sama dengan tubuh dua hantu guntur. Bahkan napasnya juga sama. Sehingga sangat sulit untuk menemukan tubuh utama Xiaoyan di antara ketiganya. Xiaoyan melesat dengan sangat cepat dan melarikan diri ke barat. Namun, Xiaoyan merasakan pita putih dan dengan cepat mendekatinya. Xiaoyan cemas, tubuhnya berubah cahaya dan dia terbang ke langit. Setelah itu, pita putih mengejarnya. Dua pita, satu di depan dan satu di belakang, melintasi langit dan terbang ke arah barat yang ekstrim. Dua aliran cahaya di langit mengejutkan banyak orang.
Beberapa orang ingin mengejar untuk melihat. Tetapi ketika orang-orang ini merasakan ketakutan Xiao Yan, mereka segera menghentikan ide itu. Mereka semua menghela napas panjang. Mereka kasihan dan simpati pada orang yang dikejar. Mereka berdua berada ribuan mil jauhnya, dan Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah terbang ke ujung langit dan melihat gerbang Yin Yang Bagua yang sangat besar berdiri di depannya. Gerbang Yin dan Yang menutupi dunia dan menghalangi jalan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut. Gerbang Yin dan Yang ini sama persis dengan yang dia lihat di dimensi. Bisa dikatakan bahwa ini adalah hubungan antara dunia ini dan dimensi. Xiao Yan bergegas ke gerbang Yin Yang Bagua. Pemotongan tanpa perasaan. Bunuh! Ada teriakan dingin dan cahaya keemasan besar meledak dengan cepat mengarah ke Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan hendak melarikan diri ke gerbang Yin Yang, cahaya keemasan langsung menembus tubuh Xiao Yan. Dan lubang darah seukuran mangkuk muncul. Darah menyembur dan energinya dengan cepat hilang. Dengan lemas, tubuh Xiao Yan akhirnya bergegas ke gerbang Yin Yang Bagua dan menghilang. Melihat gerbang Yin Yang di depannya, wanita berbaju putih itu bergumam pada dirinya sendiri. Gerbang Yin dan Yang ini terlalu misterius. Bahkan dia tidak berani memasukinya dengan mudah. Tiba-tiba, wanita berbaju putih menyemburkan darah. Napasnya benar-benar sedikit terengah-engah. Orang ini dianggap sangat kuat di antara Kaisar Dou. Dan itu telah menghabiskan 5.000 tahun keterampilanku. Untungnya, aku akan membunuhnya kali ini. Jika tidak, orang ini pasti akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Wanita berbaju putih bergumam pada dirinya sendiri. Lalu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke langit. Singkat cerita, setelah ribuan tahun Xiao Yan berada di ruang yang aneh, napas hidup dan mati yang tak ada habisnya muncul pada saat yang sama. Air pasang dan menghilang. Ekstrim kehidupan adalah kematian, dan ekstrim kematian adalah kehidupan. Kehidupan dan kematian berada dalam satu pikiran. Xiao Yan tidak ingin mati dan merangkak mati-matian ke ruang yang penuh dengan aura kehidupan. Dia ingin hidup karena dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Hidup adalah satu-satunya keyakinannya saat ini. Dengan batuk cepat, Xiao Yan terbangun dari tidurnya. Sebelumnya, dia tertidur selama sebulan. Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Kepala Xiao Yan pusing dan setelah memikirkannya, dia merasa sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan berkata dengan sangat terkejut. Xiao Yan turun dari tempat tidurnya dengan susah payah dan melihat cermin perungu. Cermin perungu jatuh ke tanah dan pecah menjadi beberapa bagian. Wajah Xiao Yan berubah drastis dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan memeriksa semua tubuhnya dan bahkan memeriksa kekuatannya. Setelah pemeriksaan, Xiao Yan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, sulit untuk menerima fakta yang telah terjadi. Ini tidak mungkin. Tuhan tidak bisa begitu kejam padaku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dengan kesakitan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.